Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopel bagian 1849. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ternyata ini adalah kekuatan ruang tingkat kaisar yang sebenarnya, kata Qinchen. Di pilar formasi, Qinchen menunjukkan keterkejutan. Rohnya menyatu dengan formasi ruang telarang 9 meter, seolah-olah dia berenang di lautan ruang yang luas dengan panik menyerap kekuatan darinya. Jalan ruang adalah jalan asli Qinchen dimulai dari benua Tianwu. Qinchen mengambil jurusan aturan jalan ruang yang memiliki kekuatan ruang. Terutama setelah mendapatkan asal-usul Kaisar Miekong dan jantung ruang dari Kaisar Dewa Nisa. Dao ruang yang bersentuhan dengan Qinchen. Sebenarnya itu, Qinchen telah jauh melampaui kekuatan ruangnya di tingkat kaisar biasa. Namun sayang, memahami adalah memahami dan pengetahuan adalah pengetahuan. Saat ini sebenarnya Qinchen masih jauh dari benar-benar untuk mengubah cara ruang ini menjadi kekuatannya sendiri. Tak perlu dikatakan, inti ruang adalah kekuatan yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa Nisa. Dengan basis kultivasi Qinchen saat ini sangat sulit baginya untuk memahaminya, apalagi mengendalikannya. Bahkan sekarang dia hanya menggunakan bantuan senjata Excalibur, pedang karat misterius, dan roh dewa kecil yang jumlahnya hampir tidak memobilisasi sebagian kekuatan di jantung ruang. Hal yang sama berlaku untuk asal-usul Kaisar Miekong. Meskipun Qinchen telah mengintegrasikan dan memahami aturannya, namun dia hanya memahami. Dia masih jauh dari sepenuhnya mengubah menjadi kekuatannya sendiri. Sama seperti teori dan praktik, jarak antara keduanya sangat jauh. Mengintegrasikan asal-usul Kaisar Miekong, Qinchen setara dengan hanya menguasai teori saja. Tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh jika Qinchen benar-benar ingin menjadikannya kekuatannya sendiri dan mengubahnya menjadi praktiknya. Jika tidak, jika Anda dapat mengendalikan kekuatan pihak lain dengan menyatu dengan salah satu asal kaisar, maka Anda tidak perlu berlatih keras dan semua orang dapat pergi ke reruntuhan kaisar sepanjang hari. Akan tetapi sekarang Qinchen telah mengendalikan sebagian dari formasi luar angkasa telarang 9 meter. Qinchen dapat dengan jelas merasakan pergerakan kekuatan luar angkasa kaisar. Seluruh sosok itu tampaknya sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi, meningkatkan dan mengendalikannya sedikit demi sedikit. Bagi Qinchen ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom, aura samar kelas ruang tingkat kaisar mekar di tubuh Qinchen. Sialan, kata Kaisar Si Huang melihat orang itu terus menyerang formasi roh 4 elemen. Kaisar Si Huang mencoba menerobos belenggu formasi, akan tetapi serangga pemakan jiwa dan yang lainnya memiliki wajah muram. Mereka langsung membakar sumbernya dan tidak memberi Kaisar Si Huang kesempatan untuk membebaskan diri. Mereka hanya perlu menahan proyeksi Kaisar Si Huang ini untuk memberi Qinchen cukup waktu. Dan saat Qinchen terus menyalakan lebih banyak pilar luar angkasa, suara yang mencengangkan menembus langit secara tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Dan saat berikutnya, sekelompok ahli kuat yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba datang dari langit mendekati tempat kejadian. Kedua pemimpinnya nampak memancarkan aura kaisar semi yang menakutkan. Mereka agung dan sangat agung. Mereka adalah Hakim Raja Hantu dan Surah Daoju. Dan di belakang mereka ada ahli teratas puncak transenden lainnya yang juga bergegas dengan cepat. Itu Tuan Hakim Raja Hantu dan juga Daoju Surah. Bagus sekali. Melihat kedua orang ini, semua orang yang hadir menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Sementara Kaisar Si Huang juga sangat gembira. Sebelum keduanya tiba, dia berteriak dengan cemas. Hakim Raja Hantu, Surah Daoju, kalian datang pada waktu yang tepat. Cepat hentikan orang ini. Apa? Hakim Raja Hantu dan Daoju Surah datang ke tempat kejadian, lalu mata mereka tertuju kepada Kaisar Si Huang yang nampak terperangkap. Mereka melihat formasi roh 4 elemen yang dibentuk oleh leluhur batu dan juga 4 roh semi di atas kepala mereka yang merupakan senjata tingkat Kaisar Semi. Melihat itu tiba-tiba hati mereka menyusut.
dan rasa ketakutan muncul. Itu leluhur hantu batu dan juga serangga pemakan jiwa. Apa yang sedang terjadi? Dan juga masih ada Immortal Silau. Bukankah dia adalah anggota Kaisar Si Huang sendiri? Mengapa sekarang dia menyerang Kaisar Si Huang? Apa yang sedang terjadi? Pikiran-pikiran mencurigakan bergema di benak mereka satu persatu. Dan kemudian mata Suradaoju melihat Molly yang tidak jauh dari sana. "Li Mo, mengapa kamu mengkhianatiku?" kata Suradaoju. Dia berteriak dengan marah, matanya sedingin es. Mata yang membakar seperti pisau tajam menusuk mata Molly seolah-olah dia ingin mencabiknya. "Berani mengkhianati Tuan Wiyue, kejahatan apa yang kamu tahu? Naik ke neraka. Kamu tidak akan dapat melarikan diri dari pelacakan dan kamu tidak akan dapat memperbaikinya. Cepat kembali." Suradaoju mengedipkan mata dan berkata dengan tajam. Dia tidak ingin melepaskan Molly, tetapi dia ingin mengetahui kebenaran darinya. "Sialan, iblis ini membunuhku." Wajah Molly jelek dan dia diam-diam melirik Qingchen. Pikirannya melonjak dan ekspresi kesakitan juga keraguan tiba-tiba muncul di wajah Molly. Molly memeluk kepalanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Seolah-olah dua kekuatan yang menakutkan saling bertentangan di dalam pikiran Molly. Dia menatap Daoju Sura, matanya mengungkapkan banyak emosi, termasuk kegembiraan, rasa sakit, perjuangan, dan keraguan. "Master Suradaoju," Molly meraung kesakitan, wajahnya berubah seolah-olah mencoba melepaskan dari kendali Qingchen. Dalam kehampaan wajah Molly terdistorsi dan tubuhnya kejang-kejang seolah-olah dia berjuang keras untuk mendapatkan kembali kewarasannya di bawah teriakan Daoju Sura. Dengan penampilan seperti itu, Daoju Sura tidak bisa menahan perasaan terharu. Mungkinkah alasan mengapa Li Mo mengkhianatiku? Apakah dia telah dikendalikan oleh orang lain? Kata Daoju Sura, matanya berbinar. Ya, itu mungkin. Dia jelas tahu resume semua orang di sekitar. Alasan mengapa Li Mo dipilih adalah karena dia berpartisipasi dalam 100 kemenangan berturut-turut di kota Wiyue. Dia bertempur dalam pertempuran berdarah sebelum akhirnya berhasil menjadi satu-satunya orang dalam 100.000 terakhir yang memenangkan tantangan tersebut. Dan dia telah memenangkan kemenangan beruntun. Daoju Sura sendiri, dia hadir di sana selama pertarungan terakhir dan melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa gadasnya Li Mo berjuang mati-matian untuk menang. Dalam hati orang ini ada keganasan yang tidak pernah dimiliki oleh kultivator lainnya, dan dia jelas bukan tipe orang yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Itulah sebabnya dia ditunjuk oleh dirinya. Di Laut Mati sebelumnya, penampilan Li Mo juga luar biasa. Sebagai seorang jenderal, dia sangat menghargainya. Tidak, Li Mo pasti dikendalikan, oleh karena itu dia berkhianat. Tapi kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan begitu banyak orang berkhianat? Aku khawatir Immortal Silau masih memiliki jejak Kaisar Agung Si Huang di benaknya. Jadi, bagaimana dia bisa begitu mudah dikendalikan? Kata Suradaoju. Berbagai pikiran bergelabat di benak Suradaoju. Pada saat ini dia yakin bahwa dia pasti sudah dekat dengan kebenaran. Tuan Suradaoju, tolong bunuh aku. Molly kesakitan, menutup kepalanya dengan tangannya, wajahnya terdistorsi, kukunya menusuk tubuhnya dengan ganas, dan darah mengalir secara horizontal. Tetapi dia sendiri tidak menyadarinya, seolah-olah dia mati rasa. Dan penampilan Molly yang tegas membuat semua orang yang hadir tergerak dan ketakutan. Tidak, Li Mo. Tatapan Suradaoju kepada Molly juga sedikit berubah dan dia tergerak olehnya. Terutama setelah pengkhianatan itu, Immortal Silau dengan panik melesat untuk mengepung Kaisar Agung Si Huang. Melihat penampilan Li Mo yang lebih baik mati daripada melakukan apapun pada dirinya sendiri, Suradaoju sedikit tergerak dalam hatinya. Dunia bawah itu sangat kejam dan yang lemah memangsa yang kuat. Pernahkah ada orang yang begitu setia di bawah komandonya? Namun pada saat ini teriakan marah Raja Hantu Hakim langsung menyela pikiran Suradaoju. Sura, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung saat ini? Orang ini bergabung ke dalam formasi ruang terlarang 9 meter. Hentikan orang ini dengan cepat, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Kata Hakim Raja Hantu. Begitu kata-katanya jatuh, sebuah cakram formasi dengan cepat muncul di tangan Hakim Raja Hantu. Boom!
Begitu cakram formasi ini muncul, fluktuasi spasial yang tak terlihat meresap keluar dan perlahan menyatu dengan aura formasi ruang telarang 9 meter di sekitar. Segera setelah itu, Hakim Raja Hantu menyemprotkan seteguk darah gelap ke plat formasi, dan dengan suara mendengung, serangkaian rune kuno dengan cepat muncul, dan sinar cahaya hitam legam meledak keluar dari plat formasi, bermaksud untuk bersaing dengan 9 ruang telarang gelap. Formasi besar dengan cepat bergabung menjadi menyatu. Hakim Raja Hantu melihatnya sekilas. Yang terpenting sekarang bukanlah bertanya apa yang terjadi, tetapi itu untuk mencegah orang-orang yang ada di dalam formasi untuk tidak mengendalikan formasi ruang telarang 9 meter. Karena begitu formasi dikendalikan oleh pihak lain, maka mereka semua akan berakhir. Oleh karena itu, dia langsung mengorbankan cakram susunan yang dapat mengendalikan formasi ruang telarang 9 meter pada saat pertama untuk menguasai formasinya. Melihat ini, Dauju Sura juga terbangun dalam sekejap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, plat formasi juga muncul di tangannya dan terlempar keluar dari kehampaan dalam sekejap. Duar, kekuatan ruang yang luas melonjak dan dengan cepat bergabung ke dunia di sekitarnya, dan rune mengalir di plat formasi, dan 81 titik cahaya muncul secara samar-samar, yang hampir cocok dengan 81 pilar formasi dari formasi ruang telarang 9 meter. Setelah plat formasi dan pilar formasi besar dicocokkan, Sura, Dauju, dan Hakim Raja Hantu dapat dengan mudah mengendalikan formasi ruang telarang 9 meter. Inilah perbedaan inti antara keduanya dibandingkan dengan para pemimpin kekuatan lain yang hadir. Sebagai bawahan dari 4 Kaisar Agung dunia bawah, Hakim Raja Hantu dan Dauju Sura memiliki cakram kendali formasi besar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setelah diaktifkan, mereka dapat dengan mudah mengendalikan 9 formasi ruang telarang meter. Ini merupakan hak istimewa bagi mereka. Namun, mereka terkejut karena tidak peduli bagaimana mereka berdua mengaktifkan dan mengendalikan cakram formasi. Terlihat cakram formasi itu hanya berputar-putar, tetapi mereka berdua masih tidak dapat bergabung dengan formasi ruang telarang 9 meter. Sialan. Mereka berdua merasakan semua ini tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Orang di depan mereka memiliki kendali yang lebih kuat atas pilar ruang angkasa daripada mereka berdua. Bagaimana situasinya? Dia menjadi ketakutan. Tetapi tangan Hakim Raja Hantu terus bergerak. Dia menatap Qin Chen di dalam formasi besar dan meraung. Lalu pena hitam tinta tiba-tiba muncul di tangannya yang merupakan senjata pena Hakim. Bunuh! Dia berteriak dengan marah. Pena Hakim di tangan Raja Hantu Hakim tiba-tiba berbunyi. Duar. Kekuatan yang mengandung kehidupan dan kematian tak berujung mengalir keluar, berubah menjadi sungai kehidupan dan kematian yang luas di antara langit dan bumi. Dan Raja Hantu Hakim yang bertanggung jawab atas pena Hakim ini seperti memegang dewa kehidupan dan kematian. Hanya saja, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pena Hakim yang indah di kehampaan, dan langsung menuju ke arah Qin Chen yang ada di pilar dewa ruang angkasa. Karena perebutan kendali formasi tidak berhasil, maka dia hanya memiliki cara untuk membunuh pihak lain. Dauju Sura. Pada saat yang sama, Hakim Raja Hantu berteriak dengan marah kepada Dauju Sura. Aku tidak butuh perintahmu, kata Dauju Sura. Melihat ini, Dauju Sura kembali sadar, dan sebuah harta payung hitam muncul di antara kedua tangannya. Dan napas samsara yang mengepul berevolusi menjadi saluran pusaran, diikuti oleh Hakim Raja Hantu yang menyerang dengan gila-gilaan. Harta karun tertinggi tingkat Kaisar Semi reinkarnasi Payung Sura. Boom! 2 harta karun tingkat Kaisar Semu didorong hingga ekstrim, dan kekuatan kematian tercurah dalam sekejap menghantam pilar luar angkasa. Terdengar ledakan, rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir di kolom ruang angkasa, dan pola gelap kuno mengalir membentuk penghalang ruang angkasa yang menakutkan, yang dapat dengan mudah mencegat serangan keduanya. Ledakan. Di tengah gemuruh yang dahsyat, dampak yang mengerikan meresap ke udara, dan ahli teratas transenden lainnya semuanya mundur dengan panik. Sementara Hakim Raja Hantu dan Dauju Sura juga terhempas oleh kekuatan kejutan balik ini, dan darah melonjak di tubuh mereka. Anak ini benar-benar dilindungi oleh formasi ruang angkasa ini. Hakim Raja Hantu dan Dauju Sura tampak ketakutan. Ini adalah kekuatan pelindung dari formasi luar angkasa telarang 9 meter.
Awalnya ini dimaksudkan untuk mencegah serangan dari yang kuat, tetapi saat ini sebenarnya untuk bertahan melawan dirinya sendiri, sangat menyebalkan. Sebagai dua pemimpin yang bertanggung jawab atas Laut Mati, kendali formasi luar angkasa terlarang 9 meter mereka secara alami jauh lebih unggul daripada pemimpin residen lainnya. Dan sampai batas tertentu mereka bahkan dapat melakukan beberapa manipulasi sederhana terhadap formasi luar angkasa terlarang 9 meter. Namun pada saat ini, begitu penjaga luar angkasa muncul, Hakim Rajantu dan Dauju Sura mengerti bahwa kendali lawan atas formasi luar angkasa terlarang 9 meter telah melampaui mereka berdua. Kurang ajar, bagaimana anak ini melakukannya? Tepat ketika mereka berdua ketakutan, wajah Kaisar Si Huang menjadi pucat. Dan dia lalu berkata dengan marah, "Dua orang idiot, orang ini telah bergabung dengan kolom ruang angkasa ini. Kalian berdua tidak dapat menghentikannya sama sekali. Cepat hentikan dia. Hentikan leluhur batu dan yang lainnya. Hancurkan formasi besar tempat Kaisar ini berada. Dan serahkan formasi kendali kepada Kaisar ini. Dan untuk rencana saat ini, hanya Kaisar inilah yang dapat menghentikan anak itu," kata Kaisar Si Huang. Dia berteriak dengan cemas. Serahkan formasi kendali. Hakim Rajantu dan Sura Dauju saling melirik, mengabaikan kata-kata Kaisar Si Huang. Mereka berdua tahu tujuan dari Kaisar Si Huang sepertinya. Namun mereka tidak begitu mempercayai Kaisar Agung Si Huang. Dan sejauh ini hanya 4 Kaisar Agunglah yang bisa dipanggil, dan boom. Saat pikiran itu lahir, keduanya mengaktifkan tanda Kaisar Agung yang ada di benak mereka. Dan sekarang, boom, jejak proyeksi telah diaktifkan. Baiklah, apa yang terjadi? Dari tanah neraka di perbatasan Laut Mati yang tak berujung dan kedalaman kota Wuyue, dua tatapan menakutkan tiba-tiba terbuka seperti kilat melintasi langit langsung jatuh di sini. Kedua tatapan menakutkan ini menatap langsung ke ujung yang luas Laut Mati, seakan melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan datang langsung dari langit Laut Mati. Ledakan, ada badai. Tiba-tiba, topan yang mengerikan melonjak di atas Laut Mati. Asap dan awan mengalir, ombak mengguncang langit seperti tsunami besar. Dua keinginan, keilahian yang menakutkan dan tak dapat dijelaskan, yang berpusat pada Hakim Rajantu dan leluhur Sura Dauju tiba-tiba datang dari langit. Sialan, dua bajingan ini. Dalam formasi 4 elemen, Kaisar Si Huang yang terperangkap menjadi ketakutan dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hakim Rajantu dan Sura Dauju akan begitu tegas. Tanpa ragu-ragu mereka langsung memanggil proyeksi 4 Kaisar Agung. Begitu proyeksi Kaisarian dari 10 istana dan juga proyeksi dari 5 gunung suci tiba. Bahkan jika pihak lain memiliki rahasia, dia mungkin tidak akan memiliki bagiannya. Cepat, harus cepat, kata Kaisar Si Huang. Dia meraung dalam hatinya. Pada saat ini di langit yang jauh dari Laut Mati, sebuah sosok agung seperti batu besar di langit melangkah di kehampaan yang luas menjarah menuju Laut Mati. Duar, kekuatan ruang meledak, dan para kultivator di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan semua menundukkan kepala mereka dengan ngeri, bahkan bersujud di tanah dengan gemetar. Sialan, aku harus cepat. Aku harus sampai ke Laut Mati sesegera mungkin. Jika tidak, manfaatnya pasti akan hilang dariku, kata sosok ini. Sosok ini memancarkan aura Kaisar Agung yang tak berujung dengan corak ganas di wajahnya. Dan ternyata sosok ini adalah tubuh asli dari Kaisar Agung Si Huang. Pada saat dia terjebak oleh formasi jiwa 4 elemen, Kaisar Si Huang sudah tahu bahwa sesuatu yang besar mungkin akan terjadi di Laut Mati. Jadi dia segera meninggalkan stasiun dan bergegas dengan cepat ke Laut Mati. Saat ini Kaisarian dari 10 istana dan juga Kaisar Serangga dari Gunung Suci tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Namun setelah proyeksi mereka berdua tiba, maka tubuh asli mereka pasti akan segera dikirim. Jika aku bisa tiba lebih dulu, aku mungkin akan mendapatkan manfaat di Laut Mati sendirian, kata Kaisar Si Huang. Hatinya terasa ganas, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mengambil kesempatan sebelum keempat Kaisar Agung lainnya. Boom, pita cahaya menembus ke langit dan setiap kedipan membentang ke wilayah yang tak berujung. Namun dunia bawah terlalu luas jika tubuh aslinya ingin bergegas ke Laut Mati secara langsung.
maka dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat, dan dia hanya dapat melakukannya secepat mungkin.